Dalam hadis tersebut beliau menggunakan kata hunafa'a, artinya condong, yaitu condong kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan, dan bukan muslimin. Demikian juga yang Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lurus. Dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan kata al-muslimin, tetapi menggunakan kata hunafa, artinya condong, yaitu condong kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Lebih lanjut ia mengatakan, yang demikian itu menunjukkan hafalan dan ketekunan serta ketelitian Muhammad bin Ishaq, karena ia menyebutkan kata muslimin dalam riwayat yang diperoleh dari Saur bin Yazid. Ia juga mengatakan, dalam Hasanah Bahasa Arab, kata Al-Hani benar-benar lurus. Dan tidak ada yang lebih lurus selain dari Islam. Ia juga menceritakan, diriwayatkan dari Al-Hasan, Al-Hanifiyah berarti ibadah haji ke Baitullah. Dan itu pun menunjukkan bahwa ia memaksudkan Islam untuk itu. Dan dari Al-Dahak dan Al-Sadi, ia mengatakan, hunafa berarti orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Semua hal di atas menunjukkan bahwa Al-Hanifiyah berarti Islam. Dan mayoritas ulama mengemukakan bahwa Al-Hanif berarti yang murni atau tulus. Berkenaan dengan hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi ia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Surat Ali Imran ayat 67. Dalam surat yang lain, dia juga berfirman, dan mereka berkata, hendaklah kalian menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian mendapat petunjuk, katakanlah, tidak, bahkan kami mengikuti milah, agama, Ibrahim yang hanif, lurus. Dan bukanlah ia, Ibrahim, dari golongan orang musyrik, surat Al-Baqarah ayat 135. Juga firman Allah yang berikut ini, dan berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kalian dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesulitan. Ikutilah agama orang tuamu. Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kalian sebagai orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas diri kalian dan supaya kalian semua menjadi saksi atas segenap umat manusia. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kalian semua pada tali Allah. Dia adalah pelindung kalian, maka dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong, surat Al-Hajj ayat 78. Pemberian makna Hanafiyah dengan Islam merupakan suatu hal yang sangat jelas dan gamblang. Dan di antara dalil yang dijadikan landasan oleh orang-orang yang berpendapat bahwa fitrah di dalam hadis di atas berarti Islam adalah beberapa hadis berikut ini, 5 perkara yang merupakan bagian dari fitrah, khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memotong kumis. Demikian juga dengan sabda Rasulullah, 10 hal yang termasuk fitrah, mencukur kumis, memotong kuku, menyela-nyela, mencuci jari jemari, memanjangkan jenggot, siwak, istinsyak, memasukkan air ke hidung, mencukur rambut kemaluan, dan intikashulema, istinja. Mus'ab bin Syaibah mengatakan, aku lupa yang ke-10, melainkan berkumur. Syaikh Abu Abbas bin Taimiyah mengatakan, dalil-dalil yang menyangkut masalah tersebut cukup banyak sekali. Seandainya yang dimaksud dengan fitrah itu bukan Islam, niscaya para sahabat Rasulullah tidak akan bertanya setelah itu dengan pertanyaan, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang orang yang meninggalkan ketika masih dalam keadaan kecil? Karena seandainya tidak terdapat sesuatu yang merubah fitrah tersebut, niscaya mereka tidak akan bertanya kepada beliau. Sedangkan sabda Rasulullah, kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Dengan demikian itu beliau menjelaskan bahwa kedua orang tua itu yang merubah fitrah yang mereka diciptakan menurut fitrah tersebut.
Selain itu, beliau menyerupakan hal itu dengan binatang yang dilahirkan dalam keadaan lengkap tanpa ada kekurangan sedikit pun, lalu terjadi kerusakan padanya. Dan hadis tersebut sejalan dengan Al-Quran, misalnya dengan firman Allah Ta'ala ini, maka hadapkanlah wajah kalian dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, surat Al-Rum ayat 30. Yang demikian itu berlaku umum untuk seluruh umat manusia. Sehingga diketahui bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh umat manusia menurut fitrah Allah yang disebutkan di atas. Dia menisbatkan fitrah tersebut kepada Allah sebagai pujian dan bukan penghinaan. Dan diketahui bahwa fitrah tersebut merupakan fitrah yang terpuji dan bukan yang terhina. Dan karena dia juga telah berfirman, maka hadapkanlah wajah kalian dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, Al-Rum 30. Demikian itulah penafsiran yang pernah dikemukakan oleh para ulama salaf. Ibnu Jarir mengemukakan, Allah Ta'ala berfirman, luruskanlah wajahmu, ya Muhammad, ke arah yang ditunjukkan Allah, yaitu dengan menaati Allah, dan itulah agama. Kata Hanifan berarti benar-benar lurus dalam menjalankan agama Allah serta menaati Allah. Kata fitrah Allah berarti Allah menciptakan umat manusia menurut fitrah tersebut. Seperti itu pula para ahlu tafsir memberikan pengertian. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Zaid, mengenai firman Allah Ta'ala, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, ia mengatakan, sejak penciptaan Adam dan anak cucunya secara keseluruhan mereka telah mengakui Islam sebagai agama mereka. Dan dari Mujahid, ia mengatakan, fitrah Allah itu berarti agama Islam. Dan diriwayatkan dari Yazid bin Abi Maryam, Umar pernah berkata kepada Muadz bin Jabal, dengan apakah umat ini bisa menjadi kokoh dan lurus? Muadz menjawab, dengan 3 hal, dan ketiganya merupakan penyelamat. Yaitu, ikhlas, yang merupakan fitrah Allah yang dia telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut, salat yang merupakan agama, dan ketaatan yang merupakan pelindung. Kemudian Umar pun berucap, engkau benar, hai Muadz. Dan mengenai firman Allah Ta'ala, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Ia mengatakan, tidak ada perubahan terhadap agama Allah. Artinya, perubahan agama itu tidak boleh dan tidak layak dilakukan. Ibnu Abi Najih menceritakan, dari Mujahid, tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itu berarti tidak ada perubahan pada agama Allah. Disebutkan juga bahwa Mujahid pernah mengirim surat kepada Ikrimah menanyakan tentang firman Allah Azza wa Jalla, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Maka Ikrimah menjawab, hal itu berarti al-husya, pengebirian. Mujahid berkata, iya, Ikrimah, itu salah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itu berarti pada agama Allah. Kemudian Mujahid membacakan ayat, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Diriwayatkan dari Ikrimah mengenai firman Allah Ta'ala, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Ia mengatakan, yaitu terhadap agama Allah. Yang demikian itu juga menjadi pendapat Sa'id bin Jubair. Hal itu berarti al-husya, ciptaan. Namun, antara kedua pendapat tersebut tidak ada pertentangan, sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla berikut ini, dan aku, syaiton, benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada diri mereka, serta akan menyuruh mereka, memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka, merubah ciptaan Allah. Kemudian mereka benar-benar merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaiton sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata,
Surat An-Nisa ayat 119. Dengan demikian, merubah agama yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla berarti merubah ciptaan Allah. Kebiri dan memotong telinga binatang juga termasuk merubah ciptaan Allah. Oleh karena itu, Rasulullah menyerupakan antara kedua hal tersebut. Kelompok yang pertama merubah syariah, sedangkan kelompok terakhir merubah ciptaan Allah Ta'ala. Setelah paham Qadariyah menggunakan hadis tersebut di atas sebagai alasan bagi pendapat mereka, maka orang-orang pun berlomba memberikan penafsiran-penafsiran yang sebenarnya keluar dari makna seharusnya. Paham Qadariyah mengatakan, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Allah Ta'ala tidak menyesatkan seorang pun, tetapi kedua orang tuanya yang menyesatkannya. Menanggapi pernyataan tersebut, Ahlu Sunnah mengemukakan, kalian tidak berbicara dengan bagian awal hadis dan tidak juga bagian akhirnya. Bagian yang pertama itu adalah bahwa tidak ada seorang pun di tengah-tengah kalian yang dilahirkan dalam keadaan Islam sama sekali, dan Allah juga tidak menjadikan seorang pun di dunia ini muslim atau kafir di tengah-tengah kalian. Menurut kalian, anak yang satu mengadakan kekufuran pada dirinya, sedang anak yang lain lagi mengadakan keislaman pada dirinya. Tetapi dia mengajak umat manusia ini kepada Islam, dan dia berikan kepada mereka kemampuan yang sama di antara mereka. Dia tidak memberikan dispensasi kepada orang mukmin untuk mencapai keimanan. Abu Husain pernah mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan penghususan dengan berbagai sarana keimanan. Dan yang demikian itu pada dasarnya sesuai dengan pendapat Ahlus Sunnah. Dan kalian, penganut paham Qadariyah, tidak berbicara dengan bagian akhir hadis maksudnya, bahwa yang menjadikan Yahudi atau Nasrani itu adalah kedua orang tuanya, sedangkan menurut kalian, anak itu sendiri yang menjadikan dirinya Yahudi atau Nasrani, dan kedua orang tuanya sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi pada fitrah manusia. Apakah mereka akan tetap pada fitrah tersebut sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang beriman, ataukah mereka akan merubah fitrah mereka sehingga mereka menjadi kafir? Dan sabda beliau pula menjadi dalil yang menunjukkan pengetahuan Allah Ta'ala lebih awal terhadap makhluk ciptaan Allah, yang ditolak oleh para penganut Qadariyah. Dan para ulama salaf telah sepakat mengkafirkan orang-orang yang mengingkarinya. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalian, para penganut paham Qadariyah, jadikan sebagai dalil bagi pendapat kalian yang sesat itu, yaitu sabda beliau, kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi dan Nasrani, tidak menjadi alasan bagi kalian, bahkan justru menjadi alasan atas diri kalian semua. Dengan demikian selain Allah Azza wa Jalla tidak ada yang mampu membuat petunjuk atau kesesatan dalam diri seseorang. Dan yang menjadi maksud dari hadis tersebut adalah ajakan kedua orang tua untuk mendidik dan membimbing anaknya kepada keduanya, petunjuk atau kesesatan. Abu Umar bin Abdil Bir mengatakan, para ulama berbeda pendapat mengenai fitrah yang terdapat hadis Rasulullah di atas. Selain itu, mereka juga berbeda pendapat mengenai anak kecil yang meninggal dunia. Ibnu Mubarak pernah ditanya mengenai hal itu, maka ia pun mengatakan, jawabannya terletak pada bagian akhir hadis tersebut, yaitu sabda Nabi. Demikian itu juga yang dikemukakan oleh Abu Ubaidah, dari Ibnu Mubarak, yang ia tidak memberikan tambahan sedikit jua pun. Ia menyebutkan bahwa ia pernah bertanya kepada Muhammad bin Hasan mengenai penafsiran hadis tersebut, maka Muhammad bin Hasan menjawab, sabda Nabi itu disampaikan sebelum orang-orang diperintahkan untuk berjihad. Itu pula yang disampaikan oleh Abu Ubaidah. Abu Umar mengatakan, apa yang disebutkan dari Ibnu Mubarak, maka telah diriwayatkan hal yang sama dari Imam Malik. Di dalamnya tidak terdapat penafsiran yang memuaskan dan penjelasan yang memadai mengenai masalah anak kecil. Lebih lanjut Abu Umar mengemukakan, sedangkan apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Hasan,
maka aku kira Muhammad bin Hasan telah memberikan jawaban yang tidak tepat, baik dikarenakan oleh kerumitannya atau karena ketidaktahuannya mengenai hal itu atau memang Allah Azza wa Jalla menghendaki demikian. Sedangkan mengenai ungkapan Muhammad, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan sebelum orang-orang diperintahkan untuk berjihad. Maka sesungguhnya aku sendiri tidak pernah mendengar dan mengerti apa dan dari mana hal itu berasal. Jika dengan demikian itu ia bermaksud menyatakan bahwa hal itu telah dimansukh, artinya menghilangkan, menghapuskan, memindahkan, menulis, maka menurut para ulama masuknya penghapusan dan mansukh ke dalam pemberitaan mengenai Allah dan Rasul Allah. Sedangkan ucapan Muhammad bin Hasan, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan sebelum orang-orang diperintahkan untuk berjihad. Itu tidak seperti yang ia katakan bahwa di alam hadis Aswad bin Sari, terdapat sesuatu yang menjelaskan bahwa hal itu disampaikan beliau setelah perintah berjihad. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, mengapa orang-orang itu berlebih-lebihan dalam berperang sehingga ia membunuh anak-anak juga? Kemudian ada seseorang yang berujar, bukankah mereka itu anak-anak orang-orang musyrik? Maka Rasulullah pun menjawab, bukankah orang-orang yang terbaik di antara kalian juga anak-anak orang-orang musyrik? Sesungguhnya tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah sehingga lidahnya fasih berbahasa Arab. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani, ia mengatakan, hadis tersebut diriwayatkan dari Al-Hasan oleh sekelompok orang yang diantaranya adalah Abu Bakar Al-Muzni, Ala bin Ziyad, dan Al-Musri bin Yahya. Diriwayatkan pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian orang-orang berseru, ya Rasulullah, termasuk juga anak-anak orang-orang musyrik. Beliau menjawab, ya, termasuk juga anak-anak orang-orang musyrik. Syekh Abu Abbas mengatakan, apa yang dikemukakan oleh Abu Umar yang bersumber dari Imam Malik dan Ibnu Mubarak, maka dimungkinkan untuk dikatakan, yang dimaksud adalah bahwa bagian akhir hadis itu menjelaskan bagian awal hadis tersebut, yaitu bahwa pengetahuan Allah Ta'ala terhadap apa yang dikerjakan kelak setelah mereka dewasa adalah sudah ada sejak semula. Dan bahkan dia telah mengetahui terlebih dahulu, siapa-siapa yang beriman sehingga akan masuk surga, dan siapa-siapa yang kafir sehingga ia akan masuk neraka. Sehingga dengan demikian, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, tidak dapat dijadikan alasan untuk menafikan takdir, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para penganut paham Qadariyah. Dan bahwasanya anak-anak orang-orang musyrik yang meninggal dunia ketika masih kecil secara keseluruhan masuk surga, karena mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sedangkan pendapat Muhammad bin Hasan lebih cenderung melihat syariah telah tegas menyatakan bahwa anak orang Yahudi atau Nasrani akan mengikuti kedua orang tuanya dalam masalah agama sehingga ia diberi putusan kafir, di mana ia tidak boleh disolat, tidak boleh dikubur di kuburan orang-orang muslim, tidak boleh bagi kaum muslimin memberikan warisan kepadanya, serta tidak boleh juga memerdekakannya jika ia seorang budak. Dengan demikian, tidak seorang pun diperbolehkan beralasan dengan hadis tersebut bahwa hukum yang berlaku bagi anak-anak orang-orang musyrik itu di dunia sama dengan hukum yang berlaku orang-orang mukmin sehingga lidah mereka fasih berbahasa Arab, dewasa. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Abu Abbas mengatakan, yang demikian itu sudah mansuh, terhapus, sebelum diperintahkan jihad. Karena dengan jihad itu diperbolehkan memerdekakan kaum wanita dan anak-anak. Yang diperlu diketahui, jika dikatakan bahwa seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, atau dalam keadaan memeluk Islam, atau berada dalam milah, agama ini, atau diciptakan dalam keadaan hanif, maka yang dimaksud dengan hal itu bukan pengertian bahwa ketika seorang anak dilahirkan dari perut ibunya sudah mengetahui dan memahami agama ini. Dan Allah Azza wa Jalla sendiri telah berfirman, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun,
dan Dia memberi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Surat Al-Nahl ayat 78. Namun fitrahnya itu mengharuskan memeluk Islam karena sebuah kedekatan. Selain itu, fitrah itu juga mengharuskan pengakuan terhadap penciptanya, cinta kepada Allah, serta tulus ikhlas memeluk agama karena Allah. Keharusan-keharusan fitrah tersebut tercapai sedikit demi sedikit sesuai dengan kesempurnaan fitrah itu jika selamat dari berbagai aral merintang. Dan yang dimaksud bukan sekedar penerimaan fitrah untuk itu, karena fitrah itu berubah dengan dididiknya anak menjadi Yahudi atau Nasrani, di mana dengan demikian itu, fitrah telah keluar dari penerimaannya. Selain itu, penerimaan itu bukanlah Islam, milah, agama, dan tidak juga Hanifiyah, kelurusan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyerupakan perubahan fitrah tersebut dengan pemotongan anggota badan binatang. Artinya, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan mencinta Tuhan penciptanya dan memberikan pengakuan bagi Allah sebagai Tuhan. Seandainya tidak ada yang menghalangi dan merintangi hal itu, niscaya ia tidak akan berpaling kepada yang lain. Sebagaimana ia sangat menyukai hal-hal yang sesuai dengan badannya baik itu berupa makanan maupun minuman, sehingga ia sangat lahap dan menyukai susu yang sesuai dengannya. Dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah ayat Al-Quran, Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan kepada segala sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberikan petunjuk, Surat Taha ayat 50. Yang telah menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Dan yang menentukan kadar, masing-masing, dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, Surat Al-Alaq ayat 2-4. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan binatang dengan diberi petunjuk untuk dapat mengambil hal-hal yang bermanfaat baginya dan menghindari berbagai hal yang membahayakannya. Kemudian cinta dan kebencian tercapai padanya sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhannya. Terkadang badan manusia ini seringkah dihalangi oleh berbagai macam hal yang merusak kelemahan dan kebiasaannya yang benar. Oleh karena itu, fitrah itu diserupakan dengan susu. Pada malam Isra, Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disodori dua macam minuman, yaitu susu dan khamar. Maka beliau pun mengambil susu, lalu dikatakan kepada beliau, engkau telah mengambil fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya akan menyesatkan umatmu. Dengan demikian, kecocokan susu dengan badannya itu sejalan dengan kecocokan fitrah dengan hatinya. Ibnu Abdil Bir mengatakan, ada sekelompok ulama yang berpendapat, yang dimaksud dengan fitrah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah pengetahuan anak yang dilahirkan terhadap Tuhannya. Seakan-akan beliau mengatakan, setiap anak itu dilahirkan dengan ciptaan yang dengannya ia mengetahui Tuhannya. Dengan demikian itu, beliau bermaksud untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia dengan ciptaan yang berbeda dengan ciptaan binatang yang dengan ciptaannya itu binatang tersebut tidak dapat mengetahui Tuhan penciptanya. Kelompok ini menolak pendapat yang menyatakan bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan beriman atau kafir. Penganut kelompok ini mengatakan, jika yang dimaksud dengan fitrah itu kepermanenan dan kemampuan mencapai marifat kepada Allah, maka yang demikian itu disebut hanif, lurus. Dan jika yang dimaksudkan hanya kemampuan mencapai marifat saja, maka yang demikian itu bukan disebutkan hanif. Karena kemampuan orang yang sudah dewasa itu lebih sempurna daripada kemampuan anak kecil. Oleh karena itu, ketika beliau melarang para sahabat membunuh anak-anak kecil, mereka berkata, mereka itu anak-anak orang-orang musyrik. Maka beliau pun berujar, bukankah orang-orang yang terbaik di antara kalian itu anak orang-orang musyrik? Tidaklah seseorang anak dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah. Dan jika yang dimaksudkan fitrah itu kemampuan semata, niscaya orang-orang yang sudah dewasa pun dari kalangan kaum musyrikin mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak kecil, padahal mereka itu orang-orang musyrik yang harus dibunuh dan dibasmi.
Abu Umar mengatakan, ulama lainnya mengemukakan, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, berarti permulaan ciptaan yang mereka dilahirkan menurut ciptaan tersebut. Dengan demikian itu mereka bermaksud menyatakan bahwa anak itu dilahirkan menurut ciptaan Allah. Yaitu bahwa Allah Ta'ala memulai penciptaan mereka dengan kehidupan, kematian, kebahagiaan, dan kesengsaraan sampai kepada kecenderungan mereka pada saat sudah dewasa, tetap beriman atau berubah kepada kekafiran. Lebih lanjut mereka mengatakan, dalam ungkapan masyarakat Arab, kata fitrah itu berarti permulaan. Dengan demikian, seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak itu dilahirkan menurut awal penciptaan oleh Allah Ta'ala berupa kebahagiaan dan kesengsaraan. Dalam hal itu, mereka menggunakan firman Allah Azza wa Jalla berikut ini sebagai dalil bagi pendapat mereka tersebut, yaitu, sebagaimana Dia telah menciptakan kalian pada permulaan, demikian pula, kalian akan kembali kepada Allah. Sebagian Dia beri petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaiton-syaiton sebagai pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Surat Al-Ra'af ayat 29-30. Diriwayatkan sebuah hadis yang isnadnya ditujukan kepada Ibnu Abbas. Ia mengatakan, aku tidak pernah mengetahui apa yang dimaksud dengan Fathir, pencipta langit dan bumi, sehingga ada dua orang Badu yang sedang bertengkar, yang salah satunya berkata kepada lainnya, aku adalah fitrah, yang pertama memulainya. Dan ia juga menyebutkan doa Ali yang berbunyi sebagai berikut, ya Allah, penguasa hati-hati manusia seperti dalam keadaan fitrah, permulaannya, sengsara atau bahagia. Syekh Abu Abbas mengatakan, benar ikat sebenarnya dari pendapat ini hendak menyampaikan bahwa setiap anak itu dilahirkan berdasarkan pengetahuan Allah Ta'ala sebelumnya bahwa ia akan cenderung pada apa yang telah diketahuinya tersebut. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa seluruh makhluk itu berkedudukan sama dalam hal itu. Jadi, semua binatang itu diciptakan berdasarkan ilmu yang sudah dimiliki Azza wa Jalla lebih dahulu terhadapnya. Pohon pun diciptakan berdasarkan pada ilmu yang telah dimiliki Allah Ta'ala terhadapnya lebih dahulu. Dan jika yang dimaksudkan dengan fitrah itu seperti itu, maka tidak ada makna bagi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Padahal kedua orang tua yang melakukan perubahan terhadap fitrah yang Allah Ta'ala telah menciptakannya menurut fitrah tersebut. Berdasarkan pendapat di atas, maka tidak ada lagi perbedaan antara tindakan mendidik anak menjadi Yahudi atau Nasrani dengan pengajaran dan pendidikan Islam terhadapnya serta dengan pengajaran seluruh macam huruf, karena semuanya itu adalah sama, sudah diketahui sebelumnya. Perumpamaan yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak yang dilahirkan dengan binatang yang dilahirkan dalam keadaan lengkap, lalu dipotong sebagian anggota tubuhnya di atas, menjelaskan bahwa kedua orang tua telah merubah anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah tersebut. Dengan demikian, sabda beliau, anak itu dilahirkan dalam keadaan memeluk milah agama ini, serta firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, sesungguhnya aku telah menciptakan semua hambaku dalam keadaan hanif, adalah bertentangan dengan pendapat terakhir di atas. Tidak ada perbedaan antara keadaan anak pada saat dilahirkan dengan keadaan orang-orang lainnya. Di mana, sebelum dilahirkan ia dalam keadaan sebagai janin hingga akhirnya menjadi dewasa dan tua, semuanya itu berada dalam pengetahuan Allah Ta'ala sebelumnya. Dalam sebuah hadis syahih disebutkan, bahwa ketika ditiupkan roh ke dalam diri manusia, maka bersamaan dengan hal itu ditetapkan juga rezeki, ajal, dan amal, serta kesengsaraan atau kebahagiaan. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia menceritakan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian berkumpul di dalam rahim ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah seperti itu, kemudian menjadi segumpal daging,
kemudian diutus kepadanya malaikat yang diperintahkan 4 hal, lalu ditetapkan baginya rezeki, ajal, dan amalnya, apakah akan sengsara atau bahagia. Demi zat yang tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan mengerjakan amalan penghuni surga, hingga antara dirinya dengan surga tinggal 1 depa, lalu ia didahului oleh takdir bahwa ia akan mengerjakan amalan penghuni neraka, sehingga ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan mengerjakan amalan penghuni surga hingga antara dirinya dengan neraka tinggal 1 depa, lalu ia didahului oleh takdir bahwa ia akan mengerjakan amalan penghuni surga sehingga ia pun masuk surga. Muttafaqun alaih, kesepakatan jalan periwayatan hadis. Dan dari Hudzaifah bin Usaid, ia pernah mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, malaikat akan masuk suatu nutfah yang telah menetap dalam rahim seorang ibu selama 40 atau 45 malam. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, apakah ia akan sengsara atau bahagia? Kemudian hal itu ditetapkan. Setelah itu ia mengatakan, ya Tuhanku, apakah laki-laki atau perempuan? Maka hal itu pun ditetapkan. Selanjutnya dia menetapkan amal, bagian, ajal, dan rezekinya. Lalu lembaran itu ditutup dengan tidak ditambah atau dikurangi. Dari Amir bin Watsilah, bahwasanya ia pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, orang sengsara adalah yang telah sengsara dalam perut ibunya, dan orang bahagia adalah orang yang memberi nasihat, mengingatkan orang lain. Kemudian ia mendatangi salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari. Selanjutnya ia memberitahukan mengenai ucapan Ibnu Mas'ud tersebut seraya bertanya, bagaimana seseorang akan merasakan kebahagiaan dengan amal orang lain? Maka Hudzaifah pun menjawab, apakah hal itu membuatmu terheran? Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika suatu nutfah itu telah bersemayam selama 42 malam, maka Allah akan mengutus kepadanya 1 malaikat, lalu ia membentuknya, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulangnya. Setelah itu malaikat itu berkata, ya Tuhanku, apakah ia, nutfah, ini laki-laki atau perempuan? Maka Tuhanmu segera menentukan apa yang dikehendaki Allah, dan sang malaikat pun menulisnya. Setelah itu malaikat itu berkata, ya Tuhanku, bagaimana ajalnya? Maka Tuhanmu menentukan apa yang menjadi kehendak Allah, dan malaikat pun menulisnya. Selanjutnya ia berkata, ya Tuhanku, bagaimana rezekinya? Maka Tuhanmu menentukan rezekinya sesuai kehendak Allah. Dan malaikat pun menulisnya. Kemudian sang malaikat pun keluar dengan membawa lembar catatan melekat pada tangannya, dan ia tidak menambah atau mengurangi apa yang telah diperintahkan kepadanya. Dalam lafaz yang lain disebutkan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya nutfah itu berada di dalam rahim selama 40 malam, kemudian dipagari oleh malaikat. Zuhair bin Muawiyah mengatakan, aku kira ia mengatakan, iya, malaikat, itulah yang menciptakannya, lalu ia mengatakan, ya Tuhanku, apakah ia laki-laki atau perempuan? Maka Allah menjadikannya laki-laki atau perempuan. Setelah itu malaikat berkata, ya Tuhanku, diciptakan normal atau tidak normal? Maka Allah pun menjadikannya normal atau tidak normal. Selanjutnya malaikat berkata, ya Tuhanku, bagaimana rezeki, ajal, dan akhlaknya? Maka Allah pun menciptakannya dalam keadaan sengsara atau bahagia. Dan dalam lafaz yang lain disebutkan, sesungguhnya ada 1 malaikat yang diserahi tugas di dalam rahim, jika Allah bermaksud menciptakan sesuatu, dengan seizin Allah dan selama sekitar 40-an malam. Setelah itu disebutkan hadis seperti di atas. Dan hadis ini diriwayatkan sendiri oleh Imam Muslim. Dari Anas bin Malik, ia menceritakan, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menugaskan 1 malaikat di rahim, yang malaikat itu berkata, ya Tuhanku,
berupa nutfah, air mani. Ya Tuhanku, berupa segumpal darah. Ya Tuhanku, berupa segumpal daging. Jika Dia hendak menetapkan ciptaan Allah, malaikat berkata, "Ya Tuhanku, laki-laki atau perempuan? Sengsara atau sejahtera?" Lalu bagaimana rezeki dan ajalnya? Maka dituliskan demikian itu di dalam perut ibunya. Rasulullah bersabda, jika Allah hendak menciptakan suatu jiwa, malaikat yang bertugas di rahim berkata, "Ya Tuhanku, apakah ia laki-laki atau perempuan?" Maka Allah pun menetapkan kehendak Allah. Kemudian malaikat berkata, "Ya Tuhanku, apakah ia sengsara atau bahagia?" Maka Allah pun menetapkan kehendak Allah. Lalu menuliskan di antara kedua matanya apa yang akan dialaminya sampai musibah yang akan menimpanya sekalipun. Ibnu Wahab juga meriwayatkan, ia mengatakan, jika nutfah itu telah berada di dalam rahim seorang wanita selama 40 malam, maka ia akan didatangi malaikat, lalu menarik dan membawanya naik menghadap Allah seraya berkata, "Wahai Tuhan sebaik-baik pencipta, jadikanlah ia makhluk." Maka Allah pun menetapkan sesuai dengan kehendak Allah. Setelah itu diserahkan kembali kepada malaikat, pada saat itu sang malaikat berkata, "Ya Tuhanku, apakah ia akan mengalami keguguran atau akan lahir sempurna?" Kemudian Allah memberikan penjelasan kepadanya. Selanjutnya malaikat itu berkata lagi, "Ya Tuhanku, apakah ia akan lahir seorang diri atau kembar?" Lalu Allah menjelaskan kepadanya. Kemudian malaikat bertutur, apakah rezekinya diputuskan bersamaan dengan penciptaannya? Maka Allah menetapkan keduanya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah, ia tidak mendapatkan kecuali dibagikan kepadanya pada hari itu, jika ia memakan rezekinya, maka nyawanya pun dicabut. Abdullah bin Ahmad, Al-Ala, memberitahuku, Abu Asiyah TS memberitahu kami. Abu Amir memberitahu kami, dari Zubair bin Abdullah, Ja'far bin Mus'ab, ia menceritakan, aku pernah mendengar Umar bin Zubair memberitahukan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya ketika Allah hendak menciptakan seorang makhluk, Dia mengutus satu malaikat, lalu ia memasuki rahim seraya berkata, "Ya Tuhanku, untuk apa?" Maka Allah bertutur, "Laki-laki atau perempuan atau terserah aku menciptakan di dalam rahim tersebut." Lalu berkata, "Ya Tuhanku, apakah ia akan sengsara atau bahagia?" Allah berkata, "Sengsara atau bahagia." Malaikat bertanya lagi, "Bagaimana ajalnya?" Dia menjawab, "Begini dan begitu." Malaikat bertanya lagi, "Bagaimana bentuk dan akhlaknya?" Dia menjawab, "Begini dan begitu." Tidak ada sesuatu pun melainkan Dia menciptakannya di dalam rahim. Dalam buku disebutkan sebuah hadis dari Ismail bin Ubaidillah bin Abi Muhajir, bahwa Ummu Darda pernah menyampaikan kepadanya sebuah hadis dari Abu Darda, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla telah selesai melakukan 5 hal dari setiap hamba, yaitu, ajal, rezeki, tempat pembaringannya, dan kesengsaraan atau kebahagiaannya. Semua hadis dan atsar di atas menunjukkan penentuan rezeki, ajal, kesengsaraan, dan kebahagiaan seorang hamba pada saat ia masih berada di dalam perut ibunya. Jika Allah Azza wa Jalla menetapkan seseorang itu sebagai kafir tidak berarti bahwa ketika ia dilahirkan itu dalam keadaan kafir. Tetapi, bahwa ada hal-hal yang mengharuskannya kafir, dan kekafiran itulah yang disebut dengan perubahan. Sebagaimana binatang yang dilahirkan dalam keadaan lengkap sempurna juga sudah berada dalam pengetahuan Allah Ta'ala sebelumnya bahwa sebagian anggota tubuhnya akan dipotong, dan hal itu pun sudah ditetapkan sebelum dilahirkan, dan hal itu tidak berarti bahwa binatang itu dilahirkan dalam keadaan terpotong anggota tubuhnya, melainkan ia terpotong setelah dilahirkan. Beberapa ungkapan Imam Ahmad mengenai hal itu menunjukkan bahwa fitrah yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah Islam.
Sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad bin Nasr bahwa Imam Ahmad pernah berkata, jika anak orang-orang yang berperang itu tertawan tanpa dibarengi oleh kedua orang tuanya, maka mereka termasuk muslim. Dan jika mereka disertai oleh kedua orang tua mereka, maka masing-masing pada agamanya sendiri-sendiri. Dan jika mereka ditawan beserta salah satu dari kedua orang tuanya, maka mengenai hal itu terdapat dua riwayat. Dalam buku Al-Jami, Al-Halal menceritakan, Abu Bakar Al-Marwazi memberitahu kami, Abdullah memberitahu kami, ia berpendapat mengenai tawanan perang. Jika masih anak-anak, maka tawanan tersebut adalah muslim, meskipun mereka disertai dengan salah satu dari kedua orang tuanya. Pendapatnya itu didasarkan pada sabda Rasulullah, kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Selanjutnya Al-Halal menceritakan, Abu Malik Al-Maimuni memberitahu kami, ia mengatakan, aku pernah bertanya kepada Abdullah mengenai anak kecil yang keluar dari negeri Romawi yang tidak disertai oleh kedua orang tuanya. Maka Abdullah pun menjawab, jika mati, maka ia boleh disyalatkan oleh kaum muslimin. Kukatakan kepadanya, apakah boleh dipaksa masuk Islam? Jika mereka itu masih anak-anak, maka boleh disyalatkan dan boleh dipaksakan. Sahut Abdullah. Kutanyakan lagi, jika bersamanya terdapat kedua orang tuanya? Ia menjawab, jika bersamanya terdapat kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, maka tidak boleh dipaksa masuk Islam, dan agamanya mengikuti agama kedua orang tuanya. Pada apa pendapatmu itu engkau dasarkan? Apakah pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah sehingga kedua orang tuanya merubahnya? Tanyaku lebih lanjut. Ia menjawab, iya. Kemudian Al-Halal mengatakan, apa yang diriwayatkan Al-Maimuni merupakan pendapat pertama Abu Abdullah. Oleh karena itu, Ishaq bin Mansur menukil bahwa Abu Abdullah pernah mengatakan, jika bersamanya tidak terdapat kedua orang tuanya, maka ia termasuk muslim. Kutanyakan, apakah kaum muslimin tidak boleh memaksanya masuk Islam jika bersamanya terdapat kedua atau salah satu dari kedua orang tuanya? Tidak boleh, jawabnya. Al-Halal juga menceritakan, Muhammad bin Yahya Al-Kahal memberitahuku, bahwa ia pernah mengatakan kepada Abu Abdullah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bagaimana penafsiran hadis tersebut? Abu Abdullah menjawab, itulah fitrah yang Allah Ta'ala telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut, sengsara atau bahagia.